akhir-akhir ini aja beliau suka melihat video-video saya dan ketemu juga video dan tidak saya sampaikan. Itu suatu kesalahan saya. Kenapa nenek tidak suka saya waktu itu, waktu saya sering. Dan intinya di sini itu bukan saya tidak mau bersih-bersih, bukan saya jorok, bukan saya pemalas ya teman-teman ya. Memang adanya seperti ini, dibersihin pun tetap seperti itu ya. Daripada saya harus bersih-bersih terus, saya mending menunggu neneknya, karena neneknya butuh perhatian ekstra. Pancinya tidak glowing, iya benar, memang adanya seperti ini. Dan ini peralatan dapurnya yang dipakai sehari-hari. Kayak wajah saya, pantatnya ya nggak glowing. Dibilang dekil mungkin ini ya. Terus bagaimana caranya untuk biar nggak dekil, bisa komentar lagi ya. Tapi saya tidak mau merubah apa yang sudah ada, karena saya di sini pembantu sementara. Assalamualaikum teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Maya Galbi. Hari ini aku mau sarapan pagi pakai bakso ya teman-teman ya. Pagi-pagi sekali sudah makan berat ya, bakso pedas panas. Lagi kepingin teman-teman ya. Bangun tidur itu wajib minum air putih 1 gelas sebelum sarapan pagi. Dan ini air putih biasa aku kasih bawang putih semalam ya teman-teman ya, saya rendam dan paginya saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di sini aku mau sedikit cerita ya. Saya mau sedikit membahas tentang komentar yang kemarin itu di video saya yang komentar. Dan maaf sebelumnya ya, tidak bermaksud apa-apa ya teman-teman ya, cuman meluruskan saja. Di situ ada yang komentar dapurnya kok dekil, pancinya nggak glowing. Maaf kayak gitu ya. Aku mau jelasin, sebelum saya bekerja di sini, sebelum saya masuk ke sini, saya pernah cek lokasi ya teman-teman ya. Sebetulnya waktu itu untuk penawaran job kerja itu banyak banget, tapi memang saya di sini tuh memang tidak mau melihat-lihat job yang lainnya ya teman-teman ya. Ya aku cuma fokus satu job gitu aja. Aku jalanin saja, bagaimana nanti kalau memang nggak cocok, nggak nyaman, nanti bisa pindah lagi ya gitu ya. Kalau kita nerima semua penawaran itu dan semua dijalanin, semua dilihat, cek lokasi, kita jadi bingung teman-teman ya. Dan saya kebetulan pertama kali cek lokasinya di sini ya teman-teman ya. Walaupun banyak penawaran job lainnya. 2 bulan sebelum finish kontrak, saya sudah cek lokasi di sini. Memang waktu itu untuk karakter majikan saya belum tahu betul, tapi untuk tempat lokasinya, keadaan nenek dan keadaan situasi rumahnya, kondisinya saya sudah tahu waktu itu ya. Dan saya juga pun sudah diajarin bagaimana cara merawat nenek. Ada di videoku sebelumnya ya teman-teman ya, bisa kalian cek, nanti aku kasih di bagian deskripsi ya. Oke teman-teman, dan kemarin itu ada yang komentar dapurnya dekil banget, pancinya tidak glowing. Memang keadaannya mulai saya masuk di sini, mulai saya cek lokasi seperti ini ya. Setidaknya majikan di sini walaupun seperti ini mampu menggaji pembantunya ya, tidak kekurangan kayak gitu ya teman-teman ya. Dan juga tidak ringan tangan ya. Yang penting majikan itu baik. Ya baiknya orang Taiwan itu bagaimana, tergantung penilaian kalian masing-masing ya teman-teman ya. Menurut aku di sini orangnya lumayan baik ya, baiklah. Majikanku di sini baik. Dari awal saya ke sini memang seperti ini, nggak bisa saya rubah-rubah ya teman-teman ya, karena ini bukan rumah saya. Kalau ini rumah saya pasti saya pasti saya renovasi ya teman-teman ya. Tapi di sini memang saya fokus jaga nenek. Untuk bersih-bersihnya itu ya semampuku, maksudku ada waktu longgar ya teman-teman ya. Saya di sini fokus untuk menjaga nenek. Neneknya itu nggak bisa jalan, tidak bisa kemana-mana, tapi misalkan ingin itu, ingin ini, misalkan badannya miring ke sana, miring ke sini, misalkan ada sesuatu yang gatal di badannya, misalkan ada hewan yang menempel ke beliau itu, dia tidak bisa bergerak kayak gitu, harus dibantu. Jadi saya harus fokus ke neneknya kayak gitu ya. Oke, saya mau kasih tahu bagaimana
kondisi dapurnya majikanku yang kemarin bilang kok dekil. Di sini itu untuk lantainya itu masih tanah. Saya mulai dari anak tangga ya. Ini tangganya aja tangga biasa ya teman-teman ya, nggak keramikan. Ini lantai nomor berapa ya? 1, 2, 3, nomor 4 teman-teman, lantai nomor 4. Dan ini kondisinya seperti ini ya, bukan keramik. Dan untuk kamar mandi di bawah, untuk kamar mandi lantai bawah seperti ini ya teman-teman ya. Kalau lantai atas lumayan bagus. Kondisinya seperti ini ya. Tuh. Seperti ini. Tempat sampahnya seperti ini. Untuk meja dapurnya aja sudah seperti ini ya. Prosesnya sudah retak seperti ini, mau diapakan lagi ya. Kalau di rumahku ya saya renovasi ya teman-teman ya. Berhubung ini bukan rumah saya ya, biarin aja ya. Lihat nih. Ini di bagian bawah juga retak teman-teman ya. Ini mau ngebersihin gimana saya juga belum tahu. Terus ini mau diganti apa gimana saya belum tahu juga ya. Kondisinya seperti ini kan dapurnya orang tua ya. Dapur kuno. Lihat bagian atas. Nah, ini bagian atasnya untuk peresapan uap ya, kayak gini. Penampakannya seperti ini ya. Memang dari pertama aku masuk ke sini seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Untuk peralatan dapurnya kemarin yang ngomong tidak glowing, pancinya tidak glowing, iya benar memang adanya seperti ini. Dan ini peralatan dapurnya yang dipakai sehari-hari memang nggak glowing, kayak wajah saya, pantatnya ya nggak glowing. Kayak gini ya, tanah ya, semua serba tanah. Nah, bisa kalian lihat. Dan di sini pun seperti ini tempat pembuangan air ya. Seperti itu. Dan kemarin yang dipermasalahkan mungkin ini ya, dekil banget. Ini sudah saya bersihin teman-teman. Ini setiap hari saya bersihin, saya kosok pakai ini ya. Saya kosok pakai ini. Ini setiap hari sudah saya kosok seperti ini, kayak gini. Tapi memang posisinya dapurnya seperti ini, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Biarpun dikasih bersih pun ya tetap seperti ini ya teman-teman ya. Direnovasi baru bisa cantik ya. Sudah paham kan? Memang kondisi dapurnya seperti ini ya. Yang dibilang dekil mungkin ini ya. Terus bagaimana caranya untuk biar nggak dekil? Bisa komentar lagi ya. Tapi saya tidak mau merubah apa yang sudah ada karena saya di sini pembantu sementara. Di sini paham untuk yang komentar kemarin. Dan saya sekarang mau sarapan dulu. Nanti ada pembahasan lainnya yang lebih penting ya teman-teman ya. Kenapa nenekku tidak suka sama aku waktu pertama kali aku masuk ke sini ya. Tapi aku mau sarapan dulu karena baksoku sudah mendidih. Neneknya sudah matang. Dan juga ada toge aku dikasih temanku, ini sudah tak cuci bersih ya teman-teman ya. Tapi kurang bersih caplake belum tak buang. Selalu cukup sing apik ya seperti ini. Dan intinya di sini itu bukan saya tidak mau bersih-bersih, bukan saya jorok, bukan saya pemalas ya teman-teman ya. Memang adanya seperti ini, dibersihin pun tetap seperti itu ya. Daripada saya harus bersih-bersih terus, saya mending menunggu neneknya, karena neneknya butuh perhatian ekstra. Monggo teman-teman sarapan dulu, mumpung masih panas. Neneknya juga belum bangun ya, tapi beliau sudah minum susu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo berdoa dulu. Amin. Sarapan sih guys. Biar kuat menghadapi kenyataan, sarapan sih oke. Enak deh, soalnya lama banget gak makan bakso ya.
Karena bisa beli bakso ini habis gajian ya. Tetangganya majikanku kanan kiri ini semua itu kepo teman-teman, gampang ngomongin orang. Masa setiap kali ketemu saya itu selalu tanya, kamu tidur sama siapa, kamu tidur di mana, kayak gitu. Padahal waktu itu bolak-balik dijawab, saya tidurnya bareng nenek, satu kamar sama nenek, begitu. Selalu itu yang dibahas sama tetangga kanan kiri. Tidak di Taiwan, tidak di Indonesia, sama aja ya teman-teman ya. Yang namanya tetangga itu sering ngurusin orang lain, sering ngurusin kita, sering kepo. Tetangga ini kan tahu saya punya kamar di atas kayak gitu teman-teman ya. Dikiranya saya itu tidur sendiri di atas, terus neneknya dibiarin kayak gitu. Padahal si nenek itu untuk berbalik badan itu menunggu saya. Ya kadang bisa, kadang tak dia balik badan sendiri. Tapi kebanyakan tidak bisanya. Saya selalu ngebantunya waktu aku pipis, dia turun ke kamar mandi, aku bantu nenek untuk balik badan dulu. Kira-kira tetangga ini curiga kalau saya itu tidur di atas. Kan majikan juga terkadang menginap di sini dan juga tidur di atas ya. Kamarnya majikan sama kamar saya itu kan berhadapan-hadapan. Tetangga ini mengira saya tidur di atas kayak gitu, dan kemungkinan juga ya aku tidak, sebetulnya saya tidak mau pikiran negatif ya teman-teman ya, karena tetangga ini pada kepo ya. Saya jadi apa mereka curiga saya tidur sama majikan di atas ya, kayak gitu. Makanya setiap kali ketemu saya itu selalu menanyakan, kamu tidur sama siapa, kayak gitu. Aku nggak semudah itu teman-teman ya, nggak serendah itu. Waktu datang pertama kali di sini, nenek saya itu tidak suka sama saya teman-teman. Sering ngebentak, sering mencaci maki, menghina saya kayak gitu. Aku waktu pertama kali kesini, masuk ke sini itu kan saya ramah ke majikan ya, selalu bertanya. Pokoknya saya terapkan sikap saya seperti yang ada di Cangkua. Memang sikap saya orangnya seperti itu, selalu menyapa, menyambut dengan ramah kayak gitu ya. Saya selalu bertanya, cerewet lah intinya. Saya deket banget sama si majikan gitu ya. Tujuan saya ramah ke semuanya itu biar majikan itu suka punya pembantu seperti saya kayak gitu ya teman-teman ya, kayak di majikanku yang di Cangkua gitu. Terus habis itu si nenek itu semakin aku deket sama majikan, sering bercanda sama majikan, nenek itu nggak suka teman-teman. Dan semalam aku dengar, semalam kan aku ngelihat majikan bikin fermentasi bawang putih ya, dan aku juga turun ke bawah, dan kemudian majikan naik ke atas dan bicara panjang lebar sama nenek. Dan di situ saya bisa mengambil kesimpulan kenapa nenek tidak suka saya waktu itu, waktu saya sering ngobrol sama majikan, sering bertanya. Memang karakterku seperti itu ya, watakku memang seperti itu. Ternyata nenekku tidak suka teman-teman ya. Dan alasan nenek tidak suka dengan sikapku, dengan kedekatanku sama majikan itu hal positif teman-teman. Majikan saya itu kan punya istri kayak gitu kan, takutnya yang dicurigai nenek saya itu ada gimana sama majikan, saya acungkan jempol ya. Padahal saya itu sudah deket, awalnya masuk ke sini itu sudah deket sama majikan, nggak pernah berantem ya. Habis itu majikan berubah sikap itu setelah saya ada di sini 1 bulan. Setelah nenek itu sering ngomel ya kan, sama nenek itu kan sering ngobrol bahasanya mereka saya nggak ngerti. Nenek pun juga gitu, sering ngebetak saya, sering mencaci maki saya supaya saya itu tidak nyaman di sini. Itulah alasannya nenek aku tidak suka ya teman-teman ya, takut ada sesuatu saya sama majikan. Karena di sini itu cuman aku sama nenek, kita berdua, jarang sekali majikan pulang ke sini ya, kayak gitu. Dan majikan sesekali tidur di sini, yang ditakutkan nenek akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Makanya nenek itu awal pertama saya masuk ke sini dan saya sering ngobrol sama majikan, sering bertanya ke majikan, sering apa ya, pokoknya ya sering ngobrol panjang lebar. Memang majikan suka banget waktu itu aku
ngobrol panjang lebar. Tapi setelah nenek sering komplain, majikan itu berbalik menyerang saya kayak gitu teman-teman ya. Aku sering dibentak, sering dimarahin kayak gitu. Tetapi setelah saya itu diem, jarang ngomong sama majikan, jarang bertanya tentang hal apa aja majikan, itu nenek aku seneng sama saya teman-teman ya. Selalu tersenyum, nggak pernah bentak saya, tidak pernah mencaci maki saya, tidak pernah ngomong kotor ke saya kayak gitu. Lebih menjaga perasaan saya neneknya kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, emang tujuannya baik gitu, maksudnya nenek itu baik, aku tahu gitu ya. Ya terima kasih banget ya sudah diingatkan dengan hal semacam ini demi kebaikan semuanya teman-teman. Saya punya majikan, saya punya nenek seperti itu, walaupun sudah tua gak bisa apa-apa, tapi otaknya itu masih oke, masih baik kayak gitu teman-teman. Nenek aku itu hari raya lebaran Idul Fitri itu kan aku ke tempatnya teman aku sana ya, makan bareng, soalnya saya diundang. Kalau saya dapat undangan, kalian bisa lihat videonya. Nah di situ kan aku makan-makan ya, dan majikannya itu kan masuk ke video aku dan punya pesan kalau majikanku pulang suruh kasih tahu kalau saya mencarinya, dan video ini kasih tahu ke majikanmu biar majikanmu kesini, karena majikan kamu itu teman saya sekolah kayak gitu kan. Majikan teman aku bilangnya ke saya, dan saya masuk video juga. Dan ternyata waktu itu saya kan lagi berantem sama majikan, jarang ngobrol ya teman-teman ya, jarang ngomong ini itu. Jadi saya tidak menyampaikan pesannya majikannya teman aku itu kayak gitu. Dan ini sudah selang berapa bulan ya, sudah 4 bulan ya, apa 3 bulan ya, 4 bulanan lah. Kok baru majikan itu menanyakan ke saya. Dia menanyakan begini, pesan apa dari teman aku? Pokoknya kamu kesana makan-makan. Teman aku ngasih apa ke kamu kok nggak bilang ke saya? Teman aku bicara apa ke kamu kok nggak ngomong ke saya? Aku lupa teman-teman. Apa ya? Bilang gitu. Masih apa ya? Omongan apa ya? Aku kaget juga lupa. Terus aku inget waktu lebaran aku makan-makan ketemu sama majikannya temen aku, majikan saya, dan itu suatu kesalahan buat saya ya, karena posisinya di saat itu saya lagi marahan sama majikan, lagi tidak suka, lagi tidak senang ngobrol sama majikan, jadi lagi berantem, kita saling tidak bertegur sapa waktu itu. Jadi untuk pesannya nggak aku sampaikan, dan makanan apa saja yang saya bawa tidak aku omongin ke majikan. Majikan juga tidak tahu, baru tahu kemarin setelah melihat video saya. Padahal sebetulnya saya itu mulai masuk ke sini sudah ngomong ke majikan kalau aku mau bikin video, mau masukin ke YouTube, dan majikan mengiyakan. Ya, majikan juga subscribe, juga nge-like teman-teman ya. Tapi beliau tidak ada kesempatan untuk melihat video-video saya. Akhir-akhir ini aja beliau suka melihat video-video saya, dan ketemu juga video temennya beliau waktu sekolah dan ngomong apa saja dan tidak saya sampaikan. Itu suatu kesalahan saya ya. Terus habis itu aku kasih tahu videonya, video yang ini ya bos, aku bilang gitu kan. Dan setelah itu saya kasih tahu videonya, video ini ya bos, aku sudah melihat, aku tahunya dari video kamu, bukan dari siapa-siapa. Masya Allah. Jadi sekarang majikanku itu mulai melihat video-video saya teman-teman ya. Jadi saya harus lebih berhati-hati dalam mengambil video sama ngomongku ya, harus dikontrol. Soalnya ya ada serangan kanan kiri itu banyak. Padahal konten itu sekedar hiburan, kadang nggak senonoh, kadang bisa menyinggung perasaan, itu sebuah misi. Sebetulnya kadang nggak sama dengan apa yang kejadian yang sesungguhnya ya teman-teman ya, kalau konten menurut aku seperti itu. Padahal video itu sudah lama baru dibahas. Nenek tidak suka sama saya itu karena saya terlalu dekat sama majikan, dan saya sekarang itu jarang sekali berkomunikasi sama majikan juga. Sekarang saya sudah tahu karena neneknya tidak suka saya dekat sama majikan,
jadi saya menghargainya. Ternyata bukan majikan saya yang galak ya teman-teman ya. Majikan saya itu menjaga perasaan nenek dan juga perasaan saya. Jadinya majikan itu agak sedikit kasar, kayak kesannya itu tidak menghargai pembantunya. Ternyata bukan teman-teman ya. Neneknya tidak suka saya dekat sama majikan. Baru paham tidak sukanya nenek ke saya itu ada hal yang positif ya teman-teman ya, demi kebaikan semuanya. Dan ternyata majikanku itu orangnya baik. Dia bersikap seperti itu ya demi menjaga perasaan nenek dan juga demi kebaikan semuanya. Oke teman-teman, aku sudah kenyang dan sekarang waktunya aku melanjutkan tugas saya, membantu nenek untuk bangun dari tempat tidurnya dan memberikan sarapan untuk beliau. Terima kasih untuk kalian semuanya, ambil sisi positifnya ya. Sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.